samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila. Iyasa yuzhibkum ayuhan nasu wa ya'ti bi akharin wa kana Allah ala zalika qadir. Ada 3 ayat yang akan kita baca tafsirnya oleh Imam Khazin. Apa kata Imam Khazin? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillah artinya kepunyaan, milik Allah itu. Kepunyaan Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi kalau di langit dan di bumi udah nggak ada yang lain udah. Yang ada di langit dan di bumi, atau bumi dan langit dan antara keduanya milik Allah. Nah kata Al-Imam Khazin, yakni abidan, artinya milik Allah, hamba Allah. Semua yang di langit di bumi milik Allah, hamba Allah, dan sekaligus milik Allah. Kenapa? Karena Allah yang bikin gitu, Dia yang menciptakan, dia otomatis miliknya dia. Kalau ahlul ma'ani, kata ahlul ma'ani, ahlul lughah. Lamma dzakara ta'ala annahu yugni min sa'atih. Tatkala Allah menyebut bahwa Allah itu yugni min sa'atihi wa fadlihi, Allah maha kaya. Tatkala Allah menyebut dirinya bahwa dirinya maha kaya, kan Allah maha kaya. Wa fadlihi, karunia-Nya limpah meruah. Asyara, maka Allah mengisyaratkan ila ma yujibur rabbah ilaina. Tatkala Allah mengatakan saya ini maha kaya, yang ada di langit dan di bumi punya saya. Maksudnya apa itu? Maksudnya Allah suruh kalau kita mau minta, mintanya sama Dia gitu ya. Jadi kan karena yang ada di langit dan bumi punya Allah, kalau kamu mau minta, mintanya sama siapa? Yang punya, masa ya yang punya Allah mintanya sama mbah gitu. Karena yang punya Allah mintanya harus sama Allah. Ada orang yang mintanya pergi ke gunung ya, pergi kemana, Masya Allah, salah jalan itu. Tatkala Allah ngasih tahu bahwa dirinya maha kaya, karena yang semua itu miliknya Dia, asyara, Allah mengisyaratkan ma yujibur rabba ilaihi. Artinya orang yang ingin ya thalabul khair gitu, orang yang ingin mencari meraih kebaikan, mintanya sama Dia. Li'anna man malakas samawati wal arda la tabna khazainuhu. Karena zat itu, man ini bukan orang, Masya Allah orang. Karena zat yang memiliki langit dan bumi, maka simpenannya nggak habis-habis gitu. Simpenannya nggak habis, la tabna ya. Seandainya nih semua ya makhluknya minta, Allah kasih, nggak mengurangi kayak Allah. Makanya mintanya sama Allah. Nah kemudian ayat berikut atau kelanjutan ayat ini, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum. Kata Allah, aku telah berpesan kepada mereka sebelum kamu yang aku berikan kitab suci, yaitu Yahudi Nasrani, wa ashabul kutubil qadimah. Demikian juga ya mereka yang aku turunkan kitab-kitab suci terdahulu. Aku pesan mereka itu semua, wa iyyakum, dan kamu gitu ya. Jadi umat-umat yang sebelum kamu dan kamu sendiri yang aku turunkan Quran, aku pesan. Yakni wasainakum ya ahlal Quran ya. Wahai ahlul Taurat, wahai ahlul Injil, bahkan yang terakhir, wahai kamu ahlul Quran, aku pesan. Apa itu pesannya Allah? Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai datang hari kiamat, pesannya Allah tidak lain, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada aku ya, karena Allah yang bilang. Nah sekarang apa sih takwa itu ya? Kata Fazil, takwa ini singkat, bi antattaqullah. Apa itu takwa? Antuwahiduhu wa tuti'uhu wa tahdaruhu wa la tukhalifu amrohu. Ya. Ini takwa singkat. Takwa itu tuwahiduhu. Takwa itu artinya mengesahkan Allah. Ini ya.
takwa itu mengesahkan Allah. Ini kuncinya sebelum kamu taati harus esain dulu tuh dia. Mengesahkan semua nabi-nabi dan rasul yang Allah utus di muka bumi, tugas utamanya ngajak umatnya mengesahkan Allah. Belum tentu orang yang mengakui Allah lah yang bikin langit dan bumi, belum tentu dia mengesahkan gitu. Ini orang-orang pada waktu zaman Nabi yang nyembah berhala ditanya, orang-orang nyembah berhala ditanya, siapa yang bikin langit sama bumi? Pasti mengatakan apa? Allah. Nggak ada yang mengatakan ini berhala yang saya sembah nih yang bikin, nggak ada. Mereka yang mengakui bahwa langit dan bumi yang bikin Allah, belum tentu dia mengesahkan. Buktinya apa? Dia bilang langit dan bumi yang bikin Allah, tapi nyembahnya apa? Berhala. Berarti kan nggak mengesahkan Allah. Nah, jadi mengesahkan Allah itu artinya apa? Ya, nah, mengesahkan Allah artinya apa? Mintanya hanya sama Dia, ya. Takut hanya sama Dia. Nah itu mengesahkan. Nah kalau kita bilang langit dan bumi yang bikin Allah, tapi mintanya sama itu belum mengesahkan. Bahkan yang terakhir ini yang terjadi sama kita, riya itu sendiri, riya itu belum mengesahkan Allah. Karena riya itu syirkul asghar, riya itu syirik. Jadi Allah tuh suka sama kita, karena itu nggak boleh karena siapapun, karena Dia itu termasuk mengesahkan. Kalau kita nih ibadat atau berbuat karena Allah dan karena lainnya, itu belum mengesahkan yang sepenuhnya gitu. Tuh Allah ingin, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, murni, itu tidak kecampuran sedikit pun karena yang lain. Saya ingin sedikit nih, kata-kata riya ini terkadang kita anggap riya itu karena orang gitu kan. Padahal yang namanya riya itu bukan hanya karena orang, karena selain Allah udah termasuk riya. Contoh, anak-anak kita sendiri saat ya mula-mula masuk sekolah kita udah ajarin riya dia. Padahal dia itu bukan karena ingin dipuji. Ada gurunya nanya, engkau sekolah di sini karena apa? Karena ingin dapat ijazah. Wah itu riya. Padahal kan bukan ingin dipuji. Kenapa? Dapat ijazah. Ntar kalau lulus dapat ijazah. Kalau dapat ijazah, nanti kalau mau kerja gampang ada ijazahnya. Itu riya. Padahal bukan karena dipuji. Jadi jawabannya mulai gimana? Kamu ke sekolah apa? Allah yang perintah. Oh, itu ijazah jangan dikenain kalau dia itu pinter, berprestasi. Ijazah dikasih nggak? Kasih, nggak usah dikenain yang begitu-begitu. Jadi orang dulu itu kalau orang ikhlas diibaratkan seperti nanam padi, rumput mentik sendiri. Ente di rumah ada keluarga terdiri dari manusia, kan keluarga ente manusia, anak bini manusia, makanannya beras, padi kan. Di rumah ada kambing, makanannya apa? Rumput. Nggak usah susah-susah, tanam padi, rumput mentik sendiri. Oh ente nanam padi, rumput mentik sendiri nggak? Mentik. Jadi kambing nggak usah dipikirin. Tapi kalau ente nanam rumput, padi mentik nggak? Oh orang sekolah niatnya ijazah, pahala nggak dapat. Itu masih mending kalau dia lulus dapat ijazah. Akhirnya lulus kagak, ijazah kagak dapat, ini kagak dapat. Nah, itulah arti daripada mengesahkan Allah. Kagak ada yang kita takutin kecuali Allah. Kagak boleh kita maluin kecuali Allah. Tidak boleh ada yang kita kernain kecuali karena. Nah itu namanya mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua, takwa itu tahzaru, takut. Tidak takut, tidak boleh kita takut selain Allah. Kadang ada orang laki takut sama bini, berarti syirik itu. Kan ada suami-suami yang takut sama istri, nah, itu belum murni. Wala tukhalifu amroh. Nah, takwa tidak menyalahi perintah. Jadi apa yang Allah perintah dilaksanakan, apa yang Allah larang
dia tinggal. Nah, baru dikatakan takwa. Wal makna, anal amra bi taqwallah syariat, artinya perintah Allah bertakwa bukan hanya umat Nabi Muhammad. Itu syariah qadimah. Dari dulu memang Allah udah pesan. Ya, ausabiha jami'al umam as-salifah. Allah pesan semua umat-umat terdahulu di dalam kitab-kitab suci mereka supaya mereka itu tidaklah takwa kecuali kepada Allah. Nah, ini ancaman. Wa in takfur, jika kamu takfur, yakni wa in tajhadu, jika kamu mengingkari apa yang aku pesan. Tuh ya. Tadi kan pesannya supaya takwa Allah. Kalau mengingkari apa yang aku pesan berarti kamu takwanya bukan kepada aku, kepada yang lainnya. Ancamannya apa? Fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ancamannya kata Allah, aku nggak butuh sama dia itu. Ya. Karena semua yang di langit dan di bumi kepunyaan apa? Ya. Jadi seandainya nih hamba-hamba Allah tidak ada yang mau taat sama Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Nah, dan sebaliknya, seandainya hamba-hamba Allah semua pada takwa sama Allah, tidak menambah kekuasaan Allah. Karena Allah memiliki langit dan bumi. Yakni fa inna lillahi malaikatan. Allah punya malaikat di langit dan di bumi. Dia itu lebih taat daripada kamu. Kan ini ngomongnya sama kita. Seandainya nih wahai manusia semuanya kamu nggak mau saya pesan, nggak mau mengikuti pesanku, saya punya hamba di langit yang lebih taat daripada kamu, yaitu siapa? Malaikat. Saya nggak butuh dengan takwa kamu. Jadi, itu salah satu penafsiran. Ada yang mengatakan penafsiran begini, qila ma'nahu anallaha khaliqus samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma fihi, dan antara langit dan bumi, wa malikuhunna, dan Allah yang memiliki semua, wal mun'imu alaihim, dan Allah juga yang memberi nikmat kepada semua makhluk, bi asnafin ni'am. Oleh karena yang bikin Allah, yang kasih Allah, maka mangkana kadzalik fahakun likulli ahadin ayat taqiyahu wa yarjuwa. Ya. Maka dialah yang berhak untuk ditakuti dan diharap gitu. Karena dia yang punya, dia yang bikin, dia yang ngasih, maka dialah yang berhak hambanya untuk ditaati. Tidak boleh takwa kepada selain Allah. Wa kanallahu ghaniyan. Allah Ta'ala maha kaya. Maksudnya anjami khalqih. Allah maha kaya, maksudnya maha kaya nggak perlu gitu. Kan orang kaya udah nggak perlu. Kalau orang kaya nggak perlu ya. Allah maha kaya, tidak perlu dari semua makhluk. Ghairu muhtaj ilaihim wala ila ta'atihim, bahkan Allah nggak perlu taatnya hambanya ya. Jadi Allah perintah kita takwa hanya sekedar menguji ya. Mau nggak aku perintah kamu bertakwa, bukan Allah butuh sama taat kita, bukan. Allah ghaniyan, Allah hamid. Allah hamid artinya Allah mahmud ya. Allah terpuji atas nikmat-nikmatnya atas mereka. Artinya apabila makhluk manusia enggak mengucapkan terima kasih sama Allah, banyak makhluk-makhluk lain selain manusia yang syukur sama Allah ya. Allah mengatakan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satupun makhluk kecuali syukur dan tasbih sama Allah ya. Ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, namun kamu tidak memahami tasbih mereka.